Oke, kita ketahui bahwa di segmen Cerdas Finansial Syariah kali ini kita akan membahas terkait dengan tema digitalisasi transaksi perbankan syariah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang pandemi COVID-19 ini membuat penggunaan teknologi digital semakin masif dan kini masyarakat juga semakin dimudahkan dengan adanya teknologi digital untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari ya, mulai dari belanja, belajar hingga melakukan transaksi perbankan yang mana kini semuanya bisa dilakukan serba online. Nah, lantas seperti apa sih sebetulnya pertumbuhan digitalisasi transaksi perbankan selama ini dan seperti apa potensinya pada perbankan syariah? Nah, untuk mengupasnya lebih dalam lagi kami sudah bersama dengan Riko Wardana, Head of IT Digital Banking Development Group dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Halo Pak Riko, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Ya, sama Mbak Eva Oke, juga sehat semoga selalu sehat. ya Pak Riko. Oke, kita ketahui Pak di era serba digital saat ini khususnya adalah karena pandemi COVID-19 juga kita ketahui bahwa masyarakat ini tampaknya semakin memilih bertransaksi via online begitu. Salah satunya adalah mobile banking. Nah, seperti apa sih Pak sebetulnya hal ini tergambar dalam peningkatan transaksi di BSI Mobile sendiri di sepanjang tahun 2020 hingga kuartal 1 di 2021? Ya, jadi betul sekali bahwa perubahan yang luar biasa terjadi gitu ya di digital, khususnya di layanan perbankan. Dan ini juga termasuk juga layanan perbankan digital di syariah, perbankan syariah. Jadi kalau kita lihat di 2020 ada pertumbuhan yang memang sangat luar biasa ya, itu sekitar 89% transaksi tumbuh cara digital. Dan ini berlanjut hingga tahun 2021 ini, di Q1 ini juga berlanjut sebesar 72% juga tumbuh gitu ya. Dan ini juga tentunya kita proyeksikan akan terus tumbuh. Ini tak lepas dari perubahan di masyarakat juga yang lebih sudah semakin familiar dengan digital, familiar dengan transaksi-transaksi perbankan menggunakan mobile banking dan sebagainya. Dan ini juga didorong oleh pengguna user. Jadi alhamdulillah saat ini sudah hampir mendekati 2 juta pengguna daripada BSI Mobile. Dan kita proyeksi dengan selesainya merger syariah tuntas di akhir tahun, kita perkirakan akan mencapai 4 juta pengguna. Dan ini juga tentunya akan mendorong sisi pendapatan dari fee-based dari BSI Mobile ini. Jadi kalau tahun 2020, alhamdulillah kami bisa mendapatkan sekitar pertumbuhan 72% dari fee-based BSI Mobile. Dan kita proyeksikan di tahun ini tetap bisa tumbuh. Sebagai contoh di Q1 saja kita tetap masih bertahan di 53% pertumbuhan. Dan yang menarik juga tentunya buat perbankan syariah khususnya BSI Mobile ini tidak hanya sebagai alat transaksi, tapi juga sebagai akses untuk membuka rekening online yang kita sebut juga customer online onboarding. Dan saat ini akses ini sudah menjadi akses utama di mana hampir 2.000-an per hari itu nasabah membuka rekening melalui BSI Mobile. Ini juga membuat dampak yang luar biasa kepada digital secara keseluruhan di BSI karena memudahkan sekali buat nasabah. Ini pembukaan rekening sekarang sudah bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Dan Sabtu dan Minggu pun juga bisa tetap dilayani. Jadi artinya apa? Luar biasa sekali kita lihat peningkatannya dan alhamdulillah so far BSI khususnya BSI Mobile bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan digital daripada nasabahnya. Oke, Gitu hal Mbak ini Eva, juga memang kira-kira. sejalan ya Pak ya dengan minat dari masyarakat terhadap perbankan syariah yang juga semakin meningkat sehingga memang hingga akhir tahun ini targetnya bahkan hingga 2 kali lipat ya Pak untuk penggunaannya. Oke, kalau kita lihat Pak dari Bank BSI Syariah sendiri ya sebagai bank syariah terbesar di tanah air. Nah, seperti apa sih Pak sebetulnya fitur-fitur yang ditawarkan oleh BSI Mobile ini di luar fitur-fitur perbankan seperti misalnya transaksi, kemudian juga hal-hal lainnya pembayaran seperti apa Pak? Betul. Jadi secara umum transaksi pastinya dilayani secara digital gitu ya. Tapi lebih daripada itu tentunya kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti misalkan investasi itu ya, itu juga sudah mulai dapat dinikmati di BSI Mobile ini. Contoh misalkan investasi emas. Ini juga sudah dilakukan pembukaan layanan tabung emas. Jadi nasabah bisa menabung emas ya, dalam hitungan gram dari nilai yang paling kecil itu Rp50.000. Nah ini memang sangat tepat gitu ya mensasar di mana kondisi sekarang ada dana-dana yang memang belum bisa dimanfaatkan secara konsumtif tapi bisa dimanfaatkan untuk berinvestasi dan nilai investasi ini juga sangat kecil sehingga bisa membantu tidak saja nasabah yang memang punya kelebihan tapi dari generasi yang milenial pun juga bisa menikmati untuk investasi emas ini.
Selain itu juga terkait dengan gadai juga sudah kita lakukan secara online digital di melalui BSI Mobile ini. Jadi kalau nasabah yang memiliki emas logam mulia atau emas perhiasan dan memang membutuhkan dana cepat, salah satu aksesnya adalah dengan melakukan gadai online ini. Dan gadai online ini menariknya kenapa? Karena ini semudah seperti membeli makanan secara online. Jadi nasabah bisa memfoto emas yang dimilikinya, nanti tim dari BSI akan melakukan pick up emasnya dan langsung dananya bisa dikredit ke rekeningnya. Dan alhamdulillah ini pertumbuhannya luar biasa, baik tabung emas maupun gadai ya. Jadi kalau di tabung emas ini hampir 25.000 sekarang penabung, dan alhamdulillah total emas yang dalam tabungan itu mendekati 100 kg emas. Sementara gadai sendiri dari online ini sudah mencapai pembiayaan sekitar 90 miliar. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa fitur transaksi yang sudah pasti kita lengkapi, pembayaran, top up, pembelanja online segala macam itu pasti sudah ada. Namun lebih daripada itu nasabah membutuhkan hal yang lain. Dan cukup menarik juga boleh kami sampaikan di sini untuk transaksi belanja online gitu ya. Jadi seiring dengan pertumbuhan belanja online e-commerce di Indonesia, termasuk di BSI Mobile pun juga tumbuh luar biasa. Jadi di tahun ini saja di Q1 itu sudah tumbuh sekitar 650%. Bayangkan gitu ya. Jadi benar-benar memang masyarakat itu sudah menikmati sekali ya cara belanja online, dan alhamdulillah tentunya BSI Mobile menjadi jembatan yang atau solusi yang pas gitu ya untuk memenuhi kebutuhan daripada nasabah cara belanja online. Dan nilainya sudah lebih dari sekitar 253 miliar ya untuk Q1 saja. Jadi seiring dengan pertumbuhan e-commerce tentunya BSI Mobile cukup bisa memenuhi kebutuhan daripada nasabah. Oke, Begitu Pak Mbak Riko, Iva. Pak Riko, kalau kita lihat di sini kan memang bertepatan dengan bulan Ramadan juga begitu Pak. Nah ini seperti apa sih Pak kemudahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat melalui BSI Mobile ini, termasuk misalnya untuk zakat, infak, sedekah ataupun juga ziswaf Pak? Ya, betul sekali. Jadi momentum yang paling baik buat Ramadan ini adalah bagaimana kita menyediakan solusi untuk berzakat ya, berinfak dan bersedekah sekaligus juga berwakaf. Kita kenal dengan namanya Ziswaf gitu ya. Nah, BSI Mobile ini atau BSI pun kami yakin kami harus juga bertanggung jawab menjadi motor dalam ekosistem Ziswaf ini. Nah, alhamdulillah di BSI Mobile ini fasilitas itu kita bisa sediakan kepada nasabah. Nasabah bisa melakukan zakatnya, melakukan kalkulasi zakat yang harus dia bayarkan, baik itu zakat malnya, zakat untuk emas yang dimiliki dan sebagainya, termasuk zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Begitu juga dengan infak gitu ya. Kami menyediakan fasilitas infak, setiap transaksi yang dilakukan nasabah itu ditawarkan untuk berinfak dari nilai yang paling kecil Rp1.000. Nah ini juga kembali lagi kami mengajak karena juga BSI Mobile adalah sahabat sosial ya, tidak hanya sahabat finansial tapi sahabat sosial juga. Kami mengajak nasabah untuk berdonasi ya, berinfak itu lebih mudah gitu ya. Jadi dari nilai yang paling kecil. Dan satu hal lagi tentunya karena juga ini ekosistem Ziswap juga terkait juga dengan wakaf, tentunya program-program yang kaitan dengan program-program pemerintah, dengan Kemenq, inovasi-inovasi wakaf, itu juga kami jalankan. Contoh misalkan Kes Wakaf Link Sukuk gitu ya, dengan Kemenq, itu juga telah membuahkan hasil yang luar biasa dan terus memberikan dampak kepada bidang-bidang yang perlu dikembangkan bersama melalui dana wakaf ini. Dan ini tentunya menjadi terobosan baru ya, wakaf menjadi sumber-sumber pendanaan baru ke depannya. Nah, BSI Mobile tentunya menjadi alat yang diutamakan untuk bisa memberikan layanan yang mudah. Jadi kalau dulu orang harus repot-repot bayar zakat, ya datang dengan segala macam, sekarang cukup dari mana saja, kapan saja, zakatnya bisa dilakukan perhitungan, dan insya Allah tidak ada yang terlupakan. Seperti itu kira-kira Mbak Oke, Iva. Pak Riko, kalau kita lihat di sini kan memang sangat lengkap sekali begitu ya Pak ya, fitur-fitur yang ditawarkan oleh BSI Mobile, kemudian juga memang sangat saling terintegrasi begitu satu sama lain. Nah kemudian seperti apa sih Pak sebetulnya untuk potensi pengembangan perbankan syariah tanah air ini melalui transaksi digital banking, dan kemudian seperti apa Pak target untuk peningkatan dari BSI Mobile sendiri di tahun 2021? Oke, baik. Jadi kita sama-sama pahami Mbak Iva bahwa perbankan syariah itu menghadapi challenge, yaitu bagaimana memberikan akses seluas-luasnya kepada nasabah. Dan kedua adalah bagaimana membangun literasi yang cukup informatif kepada nasabahnya terkait dengan perbankan syariah itu sendiri.
Nah, alhamdulillah sebenarnya digitalisasi itu kan adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan dan sekaligus juga sebagai game changer gitu ya, untuk bisa menerobos dua challenge tadi. Nah, contoh tadi misalkan buka rekening secara online, itu adalah satu bentuk digitalisasi yang bisa memberikan dampak dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada nasabah. Kalau kita bicara dulu sebelum digitalisasi, tentunya kita akan bicara berapa jumlah cabang yang harus kita siapkan untuk melayani nasabah, berapa jumlah tenaga customer service yang harus kita siapkan di setiap cabangnya. Tapi sekarang tentunya sudah berbeda. Kita tinggal menyiapkan aplikasi yang terbaik buat nasabah, dan nasabah bisa mengaksesnya dari mana saja. Sehingga pembukaan rekening atau nasabah bisa berhijrah ke perbankan syariah itu jauh lebih mudah. Nah, ini yang merupakan salah satu yang dibantu dengan adanya digitalisasi. Yang kedua adalah terkait literasi. Nah, melalui digital ini sebenarnya kita diberi kesempatan untuk memberikan informasi sebaik-baiknya kepada nasabah. Setiap transaksi yang ada di BSI Mobile itu harus dijelaskan dengan baik akadnya apa, hak dan kewajiban nasabah apa, dan hak dan kewajiban bank. Oke, Pak Ya, Pak Riko? Oke, Ya. ya, Ya, tadi sempat terputus sedikit begitu Pak, tapi ini sudah tersambung sudah. lagi. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja Pak, ini seperti apa sih Pak untuk meyakinkan masyarakat nih bahwa memang untuk BSI Mobile sendiri ini memang aman begitu Pak untuk digunakan oleh masyarakat dari segi transaksi, kemudian juga dari segi akses keamanan, ini seperti apa Pak? Ya, jadi keamanan buat BSI Mobile ini merupakan harga mati ya yang tidak bisa ditawar. Karena kita tentunya ingin sekali nasabah merasa aman, jaminan aman untuk melakukan transaksinya. Perpindahan data maupun data transaksi itu juga harus terjaga dengan aman. Nah, kami berkomitmen untuk menjaga ini terus ya, terus melihat perkembangan daripada cyber security, bagaimana melindungi keamanan aplikasi, begitu juga dengan cyber crime-nya juga kita melihat situasinya seperti apa, improvement terus dilakukan, evaluasi pengujian aplikasi sistem terus dilakukan. Dan juga telah dilengkapi dengan login melalui face recognition, lalu kemudian juga ada fingerprint, setiap transaksi juga harus ada PIN, dan kemudian ada notifikasi transaksi, sehingga ada transaksi-transaksi yang tidak bisa dikenali itu bisa diketahui segera oleh nasabahnya. Dan tentunya tidak lepas kami juga harus mengedukasi, sama-sama mengajak nasabah Oke. untuk menjaga bagaimana bertransaksi dengan Oke. baik. Itu Oke, yang siap. terus Terima kami kasih sekali lakukan. Pak Riko Wardana, Head of IT Digital Banking Development Group dari Bank Syariah Indonesia, BSI. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.